Halo guys, selamat datang di channel Mini Family. Ini adalah video pertama Mini Family, teman-teman. Video channel Mini Family ini rencananya ingin membahas tentang keseharian gua dengan anjing kecil ini, namanya Bubu. Tapi setelah gue pikir-pikir, ada satu hal yang pengen gua sampaikan dulu. Nah, menurut gua ada hal yang lebih penting gitu ya. Kali ini gue mau bahas dulu tentang ankylosing spondylitis. Jadi belum lama ini gue didiagnosa oleh dokter di salah satu rumah sakit Jakarta gitu ya. Gue ini terkena ankylosing spondylitis gitu. Ankylosing spondylitis itu apa sih? Nah, ankylosing spondylitis ini termasuk jenis penyakit autoimun, teman-teman. Nah, dia menyerangnya daerah tulang belakang, tulang tengah belakang gitu ya. Jadi begini teman-teman, gue pengen ngajak teman-teman untuk sharing sekaligus kita tukar pikiran gitu. Mungkin teman-teman di sini atau punya kerabat, punya saudara lagi gitu ngalamin gejala yang sama seperti yang gue alamin, dan mungkin pernah melakukan pengobatan lain gitu dan ternyata bukan autoimun ternyata gitu ya. Mungkin kita bisa sharing, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar gitu teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, ankylosing spondylitis ini kan jenis penyakit kronik ya, kronis gitu. Dan kronik ini apa sih, kita harus tahu dulu. Yang gue pelajarin, kronik ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan gitu. Jadi seperti apa sih contohnya, maksudnya misal contohnya seperti diabetes gitu ya. Diabetes tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan, tidak minum manis lagi atau segala sebagainya gitu ya. Nah terus apalagi misal contohnya jantung gitu, jantung tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan gitu. Nah seperti itu maksudnya kronik. Nah sama seperti autoimun khususnya yang gue rasain ini kan ankylosing spondylitis ya, yang didiagnosa oleh dokter itu eh, memang tidak ada obatnya, dan gue sakit ini udah cukup lama, udah beberapa tahun yang lalu lah. Cuman gue nggak pernah nyangka kalau gue ini autoimun gitu tadinya. Jadi setelah udah pengecekan MRI belum lama ini, beberapa minggu yang lalu, dan dokter bilang gue ini kena autoimun ankylosing spondylitis. Dan gejalanya apa aja sih yang gue rasain ya? Gejala yang gue rasain itu untuk secara fisik, fisik gue badan jadi bungkuk, badan bungkuk dan kaki agak nekuk begitu ya. Jadi kalau jalan udah kaki agak nekuk, terus agak bungkuk gitu punggungnya sini. Jadi kayak bebek atau gimana gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya kerabat atau saudara gejala yang mirip kayak gini tapi ternyata bukan autoimun, kita boleh sharing teman-teman. Siapa tahu mungkin aja gue bukan autoimun. Karena begini, untuk autoimun sendiri eh, susah untuk didiagnosanya. Dalam arti begini, mungkin sebagian penyakit lain bisa dengan tes ambil darah atau sebagainya bisa dinyatakan lu ini positif, lu ini negatif gitu ya. Tapi kalau untuk autoimun sendiri ini agak sulit, nggak seperti itu gitu. Jadi nggak ada diagnosa, maksudnya dalam arti lu ini positif autoimun atau lu negatif autoimun gitu ya, itu nggak ada. Jadi hanya berdasarkan melihat data rekam, jadi dari ronsen entah itu, terus MRI, dan cek darah pun hanya mengecek apakah ada peradangan di dalam tubuh kita gitu. Hanya ya kurang lebih sebatas itu. Ada yang gue dikasih tau sama dokter yang lebih mahal ya, lumayan bayarnya agak mahal, 3 juta lebihan gitu katanya. Itu seperti ngecek genetik gitu teman-teman. Ngecek genetik tuh seperti apa, maksudnya ngecek bahwa gen kita ini gen tipe HLA strip B27. Sorry kalau salah ya teman-teman. Jadi untuk gen yang ini katanya sih lebih cenderung memang untuk terkena autoimun lebih banyak gitu untuk gen-gen seperti ini gitu ya. Cuman kan kalau menurut pribadi gue sih tetap gue kurang puas lah untuk hasil yang kayak gini gitu ya. Ya mungkin makanya gue ajak teman-teman untuk sharing, kita tukar pikiran. Siapa tahu mungkin ada yang pernah ngalamin atau teman-teman sendiri pernah mengalami pengalaman, dan uh, ada pengobatan yang mungkin teman-teman punya. Mungkin teman-teman uh, apa namanya uh,
awalnya dibilangnya autoimun seperti ini, gejala yang mirip dengan gue alamin gitu ya. Tapi ternyata bukan autoimun ya, kita boleh sharing sama-sama. Nah terus kita bicara lagi gejala. Untuk gejala di dalam fisik yang gue rasain teman-teman ya, ini rasanya tuh sakitnya luar biasa, khususnya di bagian tulang bagian tengah gitu ya. Jadi eh, jadi ibaratnya nih ada 3 titik yang gue rasain. Tulang tengah bagian atas nih di pas di oleh sejajar sama pundak gitu ya. Lalu tulang tengah bagian tengah, persis bagian tengah daerah deretan iga. Lalu tulang tengah bagian pinggul di antara perbatasan badan sama bokong. Nah itu rasanya ngilu sekali. Kalau di pinggul itu setengah lingkaran badan gitu, ngilu, nyut 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 nyut, ngilu. Nah kalau yang di bagian tengah itu kadang sampai di iga, bukan kadang, memang sampai di iga gitu ya. Di bagian kan ada tulang iga gitu bagian belakang gitu ya, di bawah-bawah sini nih. Nah gue ngerasa ngilu, sakit dua-duanya, kiri kanan. Yang kiri sih gue, kalau gue sih kiri lebih berasa daripada kanan gitu ya. Terus yang di bagian atas ini sekarang udah nyampe ke bahu, sampai leher sih udah gue sekarang ngerasain di leher sebagian sebelah kiri itu ngerasain, nengok agak susah jadinya gitu. Karena ankylosing spondylitis ini yang gue pelajarin adalah tulang tengah kita ngebentuk seperti bambu. Dia antibodi kita membentuk tulang baru di bagian tulang tengah, dia dikira itu ada infeksi atau apalah mungkin gitu. Jadi dia ngebentuk, ngelapisin tulang tengah itu yang dianggap luka buat menurut dia gitu ya, di dalam antibodi kita sendiri gitu. Dan dia membentuk tulang baru dan jadi seperti bambu gitu. Kalau teman-teman tahu bambu ya seperti itu gitu. Nah terus apalagi kegiatan sehari-hari, untuk aktivitas yang gue rasain misalnya seperti jalan kaki gue nggak bisa terlalu jauh. Jadi mungkin sekitar kira-kira 20 meteran gitu, 20 meteran itu terasa di bagian tulang tengah-tengah sama atas itu ngilu, ngentek, lama-lama badan jadi bongkok. Nah terus di bagian pinggul yang tadi gue bilang itu juga ngilu, lama-lama ngilu. Kalau kita jalan terus lama-lama sampai ke sisi paha kanannya. Kalau gue sih ngerasain di sisi paha, jadi bagian sebelah kanan sih. Nah itu rasanya sakit. Jadi karena saking sakitnya itu jadi kaki gue kayak nggak ada tenaga, gemeteran gitu kalau jalan. Itu jalannya makin pelan, gemeteran, terus badan tambah bongkok gitu, aduh sakit minta ampun gitu. Nah terus yang gue rasain lagi cepet capek, badannya cepet capek karena mungkin kita setiap gerak, setiap melakukan sesuatu bukan hal yang berat kok, hal-hal yang cuma jalan kaki gitu, karena saking capek kita saking sakitnya kita nahan sakit gitu ya. Jadi kita cepet capek karena tenaga kita keluar ekstra gitu kan, nahan sakit gitu. Nah terus untuk naik motor sendiri, gua kalau berkendara motor gitu ya, kalau untuk di jalan-jalan yang nggak bagus gitu ya, jalan-jalan kayak kalau di tengah-tengah jalan itu di aspal ada suka polusi tidur putih-putih kecil-kecil itu, kalau dilewatin deret gitu ya. Kalau untuk orang normal kan pasti itu it's okay lah, nggak ada masalah. Tapi untuk yang gua rasain gitu, itu rasanya sakitnya luar biasa. Terus atau di jalanan yang kayak komplek-komplek perumahan atau gimana gitu yang bukan aspal tapi batu bata gitu kan, kadang nggak rata itu temen-temen, goyang gitu ya. Nah itu luar biasa, gue sakitnya minta ampun itu. Jadi selama perjalanan, ibaratnya kita menempuh perjalanan yang harusnya 15 sampai 20 menit itu sampai, dan gue harus 2 jam sampai 2,5 jam untuk baru sampai. Karena jalan hanya cuman kuat 23 kecepatannya gitu ya. Karena sakit banget gitu loh. Terus bentar-bentar berhenti istirahat, capek, waduh capeknya luar biasa. Jadi setiap tuk tuk tuk, jadi kita tahan napas terus gitu, sampai nyampe gitu terus. Jadi nggak kuat, jadi bentar istirahat sebentar, istirahat aja kita bisa 5 menit 10 menit gitu. Jadi makanya kenapa perjalanan jadi agak lama gitu. Nah mungkin kalau teman-teman ada yang pernah ngalamin gejala kayak gini, siapa tahu kita punya solusi, dan siapa tahu teman-teman yang nonton video ini mengalami juga, kita bisa saling tukar pikiran, kita saling support. Oke.
teman-teman bisa bagikan di kolom komentar teman-teman. Nah, ada beberapa tips yang akan gue bagikan, tapi itu di video berikutnya. Ini dari dokter dan gue alamin ada perubahan lebih enak, jauh lebih enak dari yang gue minum obat nyeri sehari 3 kali. Akhirnya itu yang dosis gede ya. Sampai nggak minum sama sekali nih dosis gede, jadi berubah jadi minum dosis kecil dan sehari cuma sekali. Dan untuk di jalan naik motor itu gue bisa bilang 90% itu merasa gue lebih baik, merasa gue nih udah jadi orang normal, gue benar-benar bahagia, gue senang banget. Tapi itu nanti akan gue bagikan dan akan gue kasih ke teman-teman di video berikutnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman boleh kita sharing, tulis di kolom komentar. Mungkin nanti setelah ini gue bakal kombinasikan video-video di Mini Family tentang sakit ankylosis spondylitis gue, perkembangan perjalanannya, aktivitas hari-harinya, dan gue kombinasikan dengan si Bubu gitu ya, anjing kecil yang lucu pintar. Tapi pertama-tama gue bahas ini dulu mungkin ya gitu. Oke teman-teman, jika kalian suka sama video ini silahkan klik tombol like dan subscribe di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.